Alhamdulillah, pada siang hari ini ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan membawa nikmat keimanan, nikmat keislaman dan juga kesehatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawatnya dan juga salamnya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Terlebih kita sedang berada di bulan Muharram, terlebih kita sedang berada di bulan haram. Bulan haram sebagaimana kita ketahui adalah bulan-bulan mulia, dan hari ini adalah 28 Dzulqa'dah. Hari ini adalah salah satu di antara 4 bulan mulia yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah menetapkan 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang ulama menyatakannya 4 bulan yang dimaksud ini adalah 1 bulan terpisah sendiri dan 3 bulan berurutan. 1 bulan terpisah sendiri yang dimaksud adalah bulan Rajab, sedangkan 3 bulan yang berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. Maka hendaknya kita memperbanyak kebaikan di bulan-bulan haram ini, karena sesungguhnya bulan haram atau bulan mulia, ketika kita melaksanakan kebaikan di bulan ini, maka nilainya berlipat ganda. Allah lipat gandakan dan Allah tinggikan pahalanya. Dan hendaknya juga kita jangan menganiaya diri kita sendiri dengan dosa-dosa di bulan mulia ini, di bulan Dzulqa'dah ini, karena sesungguhnya dosa-dosa dan juga perbuatan zalim di bulan mulia ini juga akan Allah lipat gandakan. Hendaknya kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amal-amal soleh di bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram dan juga bulan-bulan haram lainnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara yang Allah anjurkan dalam Al-Quran adalah anjuran atau ajakan untuk tadabbur, ajakan untuk tafakkur, merenungkan setiap penciptaan, merenungkan segala yang ada di hadapan mata kita. Jamaah rahimakumullah, kita tentu sering melihat bahwasannya ada siklus kelahiran di depan mata kita, kemudian ada juga orang wafat di depan mata kita. Hendaknya ini menjadi bahan perenungan kita. Sesungguhnya yang sedang kita alami di sini hanyalah satu dari alam, satu dari bagian perjalanan kita yang sangat panjang. Perjalanan pertama kita adalah di alam arwah atau di alam ruh, di mana Allah mempersaksikan kepada kita, alastu bi rabbikum. Allah menanyakan kepada kita, bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Kemudian kita bersaksi, bala syahidna, tentu ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dari alam roh kemudian Allah pasrahkan kita ke alam rahim, di mana setiap orang dari kita bersatu ruhnya dengan jasad yang sudah Allah tentukan di rahim ibunya. Dua alam ini adalah alam yang sudah kita lalui, dan sekarang kita sedang berada di alam yang disebut dengan alam dunia. Ma'asyiral mu'minin wa zumratul muslimin rahimakumullah, di alam dunia inilah di mana Allah sudah menetapkan ada dosa-dosa dan juga ada pahala-pahala yang kita lakukan. Apabila yang kita lakukan sesuai dengan syarak, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka pahalalah yang akan kita dapat. Apabila yang kita lakukan adalah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan di mana Allah tidak ridho dan Allah menghindarkan dan Allah menganjurkan kita untuk menghindarkannya, maka yang kita dapat adalah dosa. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini hanyalah satu alam yang ketiga dari perjalanan panjang. Nanti setelah ini, kalau kita melihat ada kematian di depan mata kita, maka alam yang berikutnya adalah alam akhirat. Jamaah rahimakumullah, alam akhirat ini permulaannya adalah alam barzakh. Alam barzakh ini alam kubur, di mana pertama kali yang akan dijumpai oleh setiap orang adalah fitnatul kubur. Fitnah kubur atau ujian kuburan. Ujian yang ada di alam kubur ini yang pertama adalah daudatul qabri atau himpitan tanah yang menghimpit setiap orang. Kemudian setelah itu ada pertanyaan mungkar dan nakir. Setelah itu ada nikmat-nikmat kubur atau ada sebaliknya siksa-siksa kubur. Ini baru beberapa perjalanan yang kita ulas. Belum lagi nanti ketika kita dibangkitkan,
ketika kita di yaumil ba'ats, Allah tiupkan sangkakala yang kedua melalui malaikat Israfil, maka hari kebangkitan ini telah tiba, dan kita akan terus menjalani tahap demi tahap, akan terus menjalani yang wajib kita jalani, dikumpulkan di mahsyar. Dan ujung dari alam akhirat ini adalah ketentuan apakah termasuk kita golongan orang-orang yang beruntung yang masuk ke dalam surga Allah, ataukah kita termasuk golongan orang-orang yang merugi yang masuk ke dalam neraka Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dengan demikian, betapa panjangnya perjalanan yang ada di depan mata kita setelah ini, betapa panjangnya perjalanan yang nanti akan kita jumpai mulai dari alam barzakh. Kalau perjalanan panjang membutuhkan bekal, kalau kita pergi ke suatu tempat yang sangat jauh dalam jangka waktu yang sangat lama, tentu kita butuh bekal yang juga sangat banyak. Dan ini perjalanan akhirat yang mulainya dari alam barzakh dan ujungnya adalah surga dan neraka. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang, ribuan tahun di mana kita menunggu, ribuan tahun di mana kita tidak menentu apakah nasib kita termasuk orang-orang yang beruntung atau termasuk orang-orang yang merugi. Karenanya perjalanan panjang ini sudah sebaiknya kita mempersiapkan, sudah seharusnya kita mempersiapkan apa yang hendak kita bawa sebagai bekal kita di perjalanan berikutnya, yakni di alam akhirat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man dakhala al-qabra bila zad, fa kannama rakibal bahra bila safinah." Barang siapa yang masuk ke alam kubur tanpa bekal, maka dia sesungguhnya seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud perbekalan di sini, yang dimaksud dengan azad atau perbekalan di sini, tentulah adalah bukan perbekalan materi. Kita tidak mungkin membawa harta benda kita ke alam kubur. Kita tidak mungkin membawa kekayaan-kekayaan kita ke alam kubur. Yang dimaksud dengan bekal ini adalah amal soleh. Orang yang masuk ke alam barzakh atau meninggal, masuk ke alam kubur tapi tanpa bekal, maka dia seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Bisa kita bayangkan seseorang yang mengarungi lautan yang luas, yang bahkan bisa dikatakan tanpa tepi, tetapi tidak punya perahu, tidak punya satu sandaran di mana dia bisa selamat dari ombaknya, selamat dari gelombangnya, maka akan sangat kesulitan, kecuali ada orang yang menyelamatkannya. Jamaah rahimakumullah, di antara yang bisa menyelamatkan kita selain perahu kita sendiri, yaitu amal soleh, adalah doa-doa dari orang-orang yang kenal dengan kita, doa-doa dari anak-anak kita, dan doa-doa dari saudara-saudara kita, orang muslimin, orang muslimat yang masih hidup ketika kita sudah lebih dahulu wafat. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya ada dua yang bisa kita persiapkan di sini, yaitu kita persiapkan perahu kita sendiri. Kita siapkan bahtera kita sendiri dengan cara kita melakukan amal-amal soleh, melakukan salat-salat kita yang wajib, puasa-puasa kita yang fardu, demikian juga sedekah-sedekah atau zakat kita yang memang wajib dilaksanakan. Lebih dari itu, hendaknya kita hiasi bahtera atau perahu kita untuk perjalanan nanti dengan kesunatan-kesunatan. Kita lakukan kurban, kita lakukan infak dan sedekah, kita berikan segala amalan-amalan sunnah, kita lakukan segala amalan-amalan sunnah yang ini akan memperkuat dan juga memperindah perahu kita di perjalanan akhirat nanti. Bahkan sebuah amal yang kelihatannya sangat remeh, ketika kita menjumpai di jalanan ada duri, kemudian kita singkirkan duri itu agar tidak melukai orang, ini adalah termasuk amal soleh. Dan amal soleh ini adalah persiapan kita merakit perahu kita sendiri, membentuk perahu kita sendiri untuk perjalanan nanti di akhirat. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita termasuk waladun soleh, termasuk anak-anak yang soleh, di mana mereka akan mendoakan kita ketika kita sudah wafat. Selain itu, yang dimaksud dengan doa-doa yang sampai kepada orang-orang meninggal adalah doa-doa dari kaum muslimin wal muslimat, doa-doa dari saudara kita. Karenanya amaliyah-amaliyah atau kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan malam Jumat, melantunkan yasin, zikir dan juga tahlil, dihadiahkan pahalanya untuk para almarhum dan almarhumah. Ini adalah sebuah amalan yang sangat baik, amalan yang sangat utama. Dengan cara ini
dengan cara kita membiasakan diri melaksanakan amalan-amalan, mengirimkan pahala-pahala kepada almarhum, maka insya Allah ketika kita datang ke alam barzah, ketika kita sampai di alam barzah, maka kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dengan doa-doa orang yang hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya mal mayyitu fi qabri illa kal barihil mughawwith. Tidak ada satupun jenazah di alam kubur kecuali seperti orang yang hanyut terombang-ambing, yaitu orang yang minta tolong. Semua yang meninggal adalah orang-orang yang meminta tolong kepada orang-orang yang hidup, meminta tolong dari doa-doa yang hidup, meminta tolong dari sedekah-sedekah orang yang hidup. Karenanya selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, marilah sama-sama kita biasakan amaliyah yang baik ini, mendoakan orang-orang meninggal. Kita biasakan juga melaksanakan amal-amal soleh yang merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk merakit bahtera kita, perahu kita di perjalanan yang sangat panjang ini, perjalanan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, maka keberuntungan bagi mereka dan bagi mereka sebaik-baiknya tempat kembali.